Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Permaisuri dengan NIM 12080226217 kelas 5A Agroteknologi. Program studi Agroteknologi fokus pada pengembangan manajemen Islam untuk sukses beliau. Pesan pengampu yaitu mata kuliahnya yaitu kultur jaringan. Nah, di sini saya akan membahas tentang organogenesis dan embriosomatik, atau bisa dibilang juga somatic embryogenesis. Ya, organogenesis lebih ke pembentukan organ dalam organ batang, organ tunas. Tapi kalau embriosomatik ini pembentukan embrio, di mana kita harus bisa membedakan apa itu pembentukan organ dan apa itu pembentukan embrio. Pasti sudah tahu kan embrio itu apa? Embrio itu ada calon bentuk dan juga pada bagian pangkal itu ada calon akar. Nah, ada dua titik tumbuh, ya tumbuh untuk tunas, tumbuh untuk akar. Tapi kalau hanya organogenesis itu hanya pembentukan organ-organ, bisa berupa organ tunas dengan daunnya tanpa ada titik tumbuh untuk akar. Yang membedakan ini, biasanya kalau kita hanya pembentukan organ, kita perbanyak istilahnya seperti semacam stem, tidak ada akar tunggang. Tapi kalau kita memperbanyak dengan metode embriosomatik, umumnya kita akan mendapatkan akar tunggang karena kita membentuk embrio. Ya, kita harus bisa membedakannya ya. Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu organogenesis dan somatic embryogenesis. Organogenesis itu yaitu proses membentuk dan menumbuhkan tunas dari jaringan meristematik. Ada yang secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsungnya yaitu melalui kalus. Nah, kemudian embriosomatik atau somatic embryogenesis ini lebih ke pembentukan embrio. Apa pembentukan organ? Pembentukan embrio. Nah, embriosomatik pun ada yang langsung dan tidak langsung. Sama yang tidak langsung itu melalui pengkalusan terlebih dahulu, pembentukan kalus. Organogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan jaringan dari sel atau kalus menjadi tunas adventif atau akar hingga akhirnya menjadi tanaman lengkap yang sempurna. Nah, hormon yang paling berperan dalam organogenesis yang pertama itu adalah sitokinin, lebih memacu ke pertumbuhan tunas. Kemudian auksin lebih memacu ke pertumbuhan akar. Tapi dalam prakteknya, dalam penggunaannya, sitokinin dan auksin ini sering digunakan bersama-sama. Selanjutnya itu ada keberhasilan organogenesis ditentukan oleh yang pertama itu ada genotip, karena memang ada beberapa eksplan yang sangat sulit untuk dikulturkan, yang mungkin ini karena belum cocoknya formulasi, tapi secara genotip ini mempengaruhi. Kemudian yaitu yang kedua itu ada jenis eksplan. Nah, jenis eksplan ini juga mempengaruhi pembentukan organ, bisa jadi dari daun atau dari tunas. Kemudian yang paling utama adalah komposisi media atau ZPT. Ini sangat menentukan keberhasilan organogenesis, keberhasilan pembentukan organ. Nah, genotip ini terkait bagaimana proses pembelahan sel. Jenis eksplan ini tiap tanaman berbeda, tapi yang paling penting ini yang eksplan yang paling jarang digunakan itu eksplan yang memiliki jaringan meristem dan eksplan yang memiliki jaringan yang masih muda. Dan penggunaan ZPT dan juga mempengaruhi arah tumbuh dari eksplan. Nah, kita ke somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis adalah proses pembelahan sel atau jaringan somatik, termasuk sel haploid dan sel diploid, yang berkembang menjadi embrio melalui fusi gamet dan beregenerasi menjadi tanaman. Sel-sel somatik yang mengalami pembelahan sel dan membentuk embrio yang sama dengan embrio zigotik, bersifat bipolar atau memiliki jaringan meristem tunas dan akar. Oke, selanjutnya tahapan somatic embryogenesis. Yang pertama itu ada induksi. Induksi itu membutuhkan auksin untuk induksi kalus, somatik yang meristematik. Jenis auksin yang digunakan umumnya 2,4-D, paling banyak dilaporkan NAA dan dikamba. Terbentuk massa proembryonik.
Yang kedua itu ada development and maturation. Untuk perkembangan embrio, auksin harus dihilangkan. Penggunaan auksin secara terus-menerus menghambat embriogenesis. ABA dapat meningkatkan embriogenesis. Tahapan perkembangan mirip dengan embriogenesis zigotik. Yang ketiga yaitu ada conversion and maturation. Konversi mempersiapkan embrio untuk perkecambahan dan dapat dibantu dengan pengeringan. Membutuhkan pematangan lengkap dengan meristem apical, radicula, dan kotiledon. Seringkali muncul embrio berulang. Produksi protein penyimpanan diperlukan. Yang keempat yaitu ada germination atau perkecambahan. Biasanya hanya memperoleh 3-5% berkecambahan. Dibutuhkan tambahan sukrosa 10%, manitol 4%. Terkadang membutuhkan pengeringan. Embrio somatik yang matang akan berkecambah dan membentuk anakan yang dapat dipindahkan ke media rumah kaca dan tumbuh menjadi tanaman utuh. Sekian penyampaian materi saya tentang organogenesis dan embrio somatik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.